love life you live and live life you love gitu kan. Love Jadi, life you live. Ya, cintai hidup yang kamu jalani dan jalani hidup yang kamu cintai. Selamat datang di kelas tambahan, kelas di mana kita akan ngobrol asik, ngobrol seru, tapi mungkin kadang ngobrol yang nggak jelas. Oke, selamat datang Bu Nurwulan. Betul? Betul. Betul sekali ya. Sangat betul. Ibu Nurwulan, dosen keperawatan ya. Ini juga dosen muda kayaknya. Muda sih sebenarnya, masih sangat muda. Masih sangat muda ya. Dosen keperawatan mungkin bisa dibilang ini agak unik juga nih karena mengambil departemen keperawatan jiwa. Betul. Oke. Bu NW tadi menarik ya. Saya menggarisbawahi Bu NW itu adalah dosen spesialis ya, bukan dosen spesialis. Belum sih Pak. Belum ya, belum. Cuman mengambil lebih khusus ya mungkin ya, peminatan lebih khusus yaitu Departemen Keperawatan Jiwa. Itu salah satu yang melatar belakangi Bu NW Bu NW ya panggilannya karena Bu Nurwulan ya. Bu NW kan panggilannya nggak apa-apa kan saya panggil Bu NW. Itu panggilan akrab saya karena saya dengan beliau itu ya lumayan jauh rumahnya, cuman akrab alhamdulillah gitu ya. Bu NW itu kenapa kok tiba-tiba terbersit pengen ngambil Departemen Keperawatan Jiwa? Ini alasan jujur atau memang seperti apa ya Pak? Apa ya jujurnya? Dua versi boleh lah. Alasan jujurnya sama alasan yang tidak jujurnya. Banyak sekali alasan tidak jujurnya. Tapi aman kan? Aman. Nggak aman. Nggak aman ya udah berarti alasan yang tidak jujurnya aja deh. Enggak. Baik, mungkin pertama kalau misalnya untuk peminatan jiwa ini waktu dulu sebetulnya memang ada ketertarikan. Ya. Sebetulnya saya memang tadinya di perawatan medikal bedah, kemudian ada satu waktu yang membuat saya untuk menentukan pilihan ketika akan melanjutkan studi, apakah menentukan keperawatan medikal bedah ataupun keperawatan jiwa. Alhasil saat itu setelah ada diskusi bersama, mungkin akhirnya ke keperawatan jiwa. Diskusi bersama siapa itu? Bersama orang-orang terpenting dalam hidup saya. Termasuk saya mungkin ya? Tidak sih sebenarnya. Oke, lanjut Bu, boleh. Ya. Kemudian setelah saya mendalami, mungkin ketika di departemen kita kuliah gitu ya, saya ada ketertarikan passion di sana bahwasanya mungkin untuk keperawatan jiwa ini sendiri itu unik gitu. Dan kita menganggap yang namanya jiwa itu kan bukan hanya pada orang yang sakit, tapi kita sakit pun jiwa maksudnya. Iya, betul. Tapi kita pun orang sehat, kita perlu menjaga kesehatan jiwa kita. Betul. Apalagi ternyata permasalahan jiwa ini makin tahun ya, justru kalau misalnya kita melihat statistik angkanya itu emang semakin tinggi ya. Semakin berkembangnya generasi. Betul. Maksudnya sekarang kan generasi Gen Z menuju ke generasi Alpha gitu kan. Betul. Itu mungkin tingkatan-tingkatan tadi mungkin ya dari kejiwaannya itu berbeda juga kan dengan generasi kita gitu ya, resiliensinya dari tiap generasi berbeda. Gitu. Cuma kita nggak tahu kalau yang pas generasi Gen Halilintar tuh kan. Itu nanti biasanya setelah Gen Halilintar akan ada Gen Puting Beliung. Oke, lanjut Bu. Udah. Nanti kemana-mana deh. Iya baik. Kemudian di sana justru saya menemukan tambahan lain gitu ya, maksudnya kelas tambahan lain, bukan kelas tambahan sih sebetulnya, insight lain mungkin ketika melihat bahwasanya ya memang ini bisa menjadi sebuah fondasi jiwa itu, karena ada istilah di balik tubuh yang sehat di sana terdapat jiwa yang kuat. Gitu. Kalau bahasa Mensana dan Conversational. Iya, betul sekali. Mensana atau mensini? Bebas. Yang penting jangan lama-lama, jangan jauh-jauh. Iya, jadi kalau misalnya kita melihat perspektif itu mungkin bahwasanya ya setiap individu sekarang survive itu berasal dari jiwa dia dulu, mental dia dulu. Harus dari diri sendirinya dulu. Betul.
gitu. Jadi itu saya lihat ini adalah suatu yang menjadi pondasi penting dalam kita, khususnya dalam bidang kesehatan mungkin ya Pak. Jadi untuk membuat seorang sehat itu mungkin kita perlu bantu juga. Iya. Di pondasinya mungkin salah satunya adalah dari penguatan mental. Penguatan mental. Makanya dari sana mungkin Ibu jadi agak sedikit tertarik betul, juga. Fashionnya jadi ada insight tersendiri begitu. Ada jiwa saya di sini nih, gitu. Ngambil jurusan departemen keperawatan ini nih, jiwa. Iya, lebih ke apa ya, agar kita bisa juga membantu karena mungkin saat ini banyak yang curhat, sharing segala macam. Kita kan jadi hafal gimana bisa cara membantu yang baik mungkin ya. Kita bisa sharing. Kalau yang lain mungkin ada beberapa komentar gini-gini, gimana sih cara kita struggle ngadapin itu? Sebetulnya lebih ke diri kita sendiri sih, sebelum ke orang lain itu nerapin ke diri kita sendiri. Gimana cara kita untuk bersikap mungkin ya? Iya. Karena gini, seseorang yang jiwanya sehat pasti akan menunjukkan perilaku yang sehat juga. Betul, setuju. Ya, perilaku yang sehat ya pasti di sana akan mendukung bahwasanya ke arah hal-hal positif gitu. Vibes lah gitu ya. Karena seorang yang jiwanya sehat secara logika dia bisa berpikiran logis. Betul. Dia punya pikiran logis sehingga dia akan bertindak pun pasti bertindak yang sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Maksudnya aturan yang berlaku itu bisa secara moral ya, hukum moral ataupun mungkin hukum negara jatuhnya ya. Gitu. Jadi tidak melenceng istilahnya kan sesuai di jalan di jalurnya gitu kan. Kalau emang dia yang sehat jiwa, dia akan berusaha untuk terus menampilkan pikiran-pikiran yang logis di mana ketika dia mengambil keputusan pasti dia akan mengambil dengan penuh pertimbangan. Betul. Karena kalau misalnya kita nggak gitu ya. Iya betul, dia biasanya lebih santai, lebih rileks gitu, mempertimbangkan secara matang sehingga di akhir keputusannya itu lebih tepat dan tidak ada penyesalan di akhir. Betul. Jadi lebih memikirkan segala konsekuensinya di awal gitu kan. Ini nanti kalau gini gimana ya, nanti jadi nggak sembrono gitu kan. Betul, itu juga sebenarnya ciri dari seorang yang sehat. Dan seyogianya orang yang sehat juga rata-rata itu memiliki mekanisme coping adaptif. Jadi ya namanya kita hidup ya pasti selalu banyak stresor yang muncul. Betul, pasti. Dan itu selalu ada gitu. Wajar. Pasti. Yang namanya ketika kita misalnya aja ada perubahan, tiba-tiba misalnya kelas tambahan ini biasanya mulai jam 1 siang. Betul. Tiba-tiba berubah, harus dipajukan, begitu. Stres nggak? Stres dong. Pasti stres gitu. Ada perubahan sedikit saja, itu adalah stresor. Wajar kalau kita ngerasa agak sedikit panik, itu wajar. Gitu, karena kalau tidak stres kita nggak normal. Nggak normal, betul. Tapi bagaimana cara kita menghadapi stres tersebut? Bagaimana kita beradaptasi terhadap stres tersebut? Jika kita adaptasinya dengan baik, maka itu menandakan kita sehat. Oh gitu ya. Berarti alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Karena saya bisa mengcover segala sesuatu yang memang mungkin seperti tadi ya datang secara dadakan, itu kan juga stresor ke kita kan. Itu pasti kan kita langsung mikir, wah ini gimana nih caranya gitu kan, kita harus memutar otak gitu kan, gimana caranya. Apalagi kalau misalkan mungkin stresor dunia bisnis gitu kan, itu yang tiap hari kita harus berpikir bagaimana caranya nih, seperti modal kita harus balik seperti itu gitu. Iya, itu perlu banget tuh yang namanya ilmu manajemen stres ya. Oh, ada. Iya, kita tetap manajemen stres, gimana kita menghadapi. Harus di-manage ya stresnya ya. Betul. Itu banyak sekali Pak cara-cara untuk manajemen stres itu, dari mulai yang terkecil mungkin itu ada salah satunya yang pernah saya dengar itu adalah menggunakan point of view mana yang penting gitu. Jadi memang kita tuh merilis semua hal, karena kan kalau misalnya kita kalau dipikir tuh kayaknya banyak banget gitu. Tapi ketika kita sudah teliti gitu ya, sudah kita telaah, kita tuliskin, sebenarnya permasalahan itu yang paling besar mungkin cuma 1 atau 2, 3. Selebihnya itu sebenarnya kita bisa solve itu sendiri gitu, secepat itu sendiri. Makanya saya sering bilang mungkin ke teman-teman di kelas itu, selalu bilang, ketika Anda punya masalah, tolong masalah itu jangan hanya dipendam di kepala. Tapi tolong coba Anda visualisasikan, atau mungkin bisa Anda eksplorasikan, bisa dengan tulisan, ya, atau mungkin Anda bisa bercerita dengan teman yang tepat, gitu. Kenapa visualisasikan? Coba Anda telah dari masalah itu, sebenarnya permasalahannya apa sih? Misal saat ini saya merasa sedih.
sedihnya tuh karena apa penyebabnya. Iya. Ya, kita tarik benang merahnya karena apa. Dan dari sana kita coba lihat dari tulisan itu, coba kita lihat apa yang bisa kita perbaiki. Harapan kita itu menyelesaikan masalah ini apa sih? Kita bisa tulis poin-poinnya. Gitu. Dan kita harus komitmen terhadap diri kita bahwasanya saya bisa menyelesaikan itu dengan cara saya. Dengan cara saya sendiri. Iya, karena yang tahu diri kita sendiri, ya saya tahu kemampuan saya di sebelah mana menyelesaikannya, dan saya harus komitmen. Iya, gitu. betul. Ya ibaratnya seperti inilah Pak. Kalau kita memiliki masalah, contohnya mungkin ini ada gelas nih, oh atau enggak ini botol, ya. Botol ini berisi air misalnya penuh 600 ml. Tapi ini saya isi emas sih. Makanya saya tutup. Lumayan agak berat. Nanti bisa saya bawa pulang Pak. Pajangan sih, nggak ada lagi. Iya, mungkin kalau air ini 600 ml lah. Oke. Bapak kemanapun seharian ini pegang bola terus 600 ml. Kira-kira dalam 24 jam tangan Bapak gimana? Dibawa terus. Tangan saya? Pegel sih lama-lama. Itu yang terjadi Pak. Ketika pikiran kita terlalu banyak stresor, dibawa terus, tapi kita nggak selesaiin kan? Kita nggak tumpahin sedikit-sedikit. Iya. Ini nggak diminum kan? Nggak diminum. Maksudnya isinya tetap 600 ml itu sampai batas waktu terakhir gitu kan? Betul. Oh gitu. Lama-lama kan analoginya gitulah. Analoginya itulah yang paling simpelnya. Mantap. Ya, jadi lama-lama kita pegel. Begitupun dengan stresor kita, stres yang kita hadapi. Kalau terus dibawa tapi kitanya sendiri bingung mecahinnya, maka kalau bisa divisualisasikan, kita tulis deh. Berarti, masalahnya mana yang paling cepat kita bisa solve, itu yang kita laksanakan. Iya. Kalau berarti jangan sampai nih teman-teman kalau misalkan lagi masalahnya banyak, jangan sampai datang ke Pegadaian gitu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Bisa ya mungkin ya, atau jangan sih ya, nanti nambah masalah lagi kayaknya ya. Itu sebenarnya tagline yang agak merumitkan juga, mengatasi masalah tanpa masalah, tapi sebenarnya itu masalah baru malah datang nanti. Betul gak sih? Betul. Aduh, ya, betul ngerti. Analoginya itu sih ya. Ketika si botol ini berisi 600 ml air, kita bawa kemana-mana seharian full tanpa kita minum. Itu kan masalahnya kita nggak buang gitu kan, kita nggak solve masalah satu persatu gitu kan. Itu pasti tangan kita pegel, kecuali kalau misalkan si botolnya dibawain sama orang lain, tangan kita aman. Gitu. Ya beda cerita ya kalau begitu. Beda cerita ya gitu ya. Nah itu menarik sih tadi tentang tentang kesehatan mental atau jiwa ya, mungkin ya. Tadi ada nggak sih pengaruh dari mungkin teman sebaya gitu kan untuk kesehatan jiwa itu sendiri? Karena kan tadi berbicara mungkin kalau bisa ya sharing sama teman, barangkali teman bisa saling ngasih solusi atau bagaimana membantu gitu kan. Iya. Nah itu pengaruh mungkin dari teman sebaya gimana tuh? Pengaruh dari teman sebaya, khususnya kalau misalnya kita bicara subjeknya remaja ya. Remaja. Iya. Kalau misalnya pada remaja, teman sebaya itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena kalau kita lihat dari tugas perkembangan, tumbuh kembangnya remaja, itu kan kita sering dengar istilah remaja itu adalah posisi di mana dia sedang mencari jati diri, ya identitas diri, who I am, siapa saya sebenarnya, apa passion saya, apa minat saya. Remaja itu kayak sedang mencari fondasi gitu iya. Ya keinginannya, passionnya gitu, yang mana dia juga mulai merasa ada perasaan, ya sepertinya saya udah dewasa, saya bisa mengambil keputusan dan sebagainya begitu. Sehingga di sini karakteristik dari remaja itu sendiri, kalau dia usianya remaja itu biasanya mereka lebih senang cerita ke temennya gitu. Lebih senang cerita ke temennya. Curhat lah ya bahasa ininya gitu. Ya. Kemudian setelah itu seberapa besar pengaruhnya? Pasti sangat besar. Walaupun di sini teman sebaya itu kalau kita lihat komponen eksternal, sebetulnya pengaruh eksternal gitu, karena internal mungkin mekanisme coping dia, gimana kekuatan diri dia dalam menghadapi itu, kemudian mungkin pola asuh keluarga, betul. Ya, itu kan sangat berpengaruh. Tapi ketika usia remaja ini, peran teman sebaya itu sangat besar pengaruhnya. Tapi mungkin teman sebaya pun kita harus bisa memilah dan memilih. Betul. Teman seperti apa dulu gitu tuh. Betul. Kita harus ada maksudnya
harus bisa mensortir juga kan teman seperti apa yang memang harus kita sharing gitu kan. Betul. Yang bisa sharing dengan kita mungkin seperti itu. Betul. Dan itu kembali lagi kepada remajanya karena dia akan merasa titik nyaman sendiri. Biasanya kita akan menemukan titik nyaman kepada siapapun kita sharing, bercerita. Pada bestie yang betul-betul bestie biasanya. Betul, seperti itu Kak. Jadi kalau teman sebaya menurut saya itu pengaruhnya sangat besar sekali. Bahkan kalau misalnya kita melihat teori perubahan perilaku, 60% perilaku itu dari lingkungan loh. Dari lingkungan, ya. Betul. Perubahannya itu yang terjadi dan begitupun teman sebaya. Kadang masukan ketika kita curhat ke teman sebaya, masukan dari teman sebaya itu kadang lebih rasional karena mungkin sesuai ya dengan keadaan dia sekarang gitu kan. Dan kadang itulah yang diterapin gitu. Sehingga di sini kadang remaja itu kepada orang tua mungkin nggak semuanya bisa dekat bercerita lebih luas seperti kada temennya gitu dibanding ke orang tua. Iya, biasanya kalau ke keluarga itu agak kikuk, agak sedikit menjaga. Aduh, malu. Masa sih harus cerita seperti ini misalnya ke orang tua, ke ibu, ke ayah atau ke adik lah, itu jarang sih sebetulnya. Memang lebih leluasa itu biasanya ke teman apapun dikeluarkan misalkan. Tapi memang teman yang betul-betul yang sudah menjadi yang menurut kita tuh saya percaya sama ini orang tersebut. Gitu. Ya, orang tersebut gitu ya. Nah, itu tadi kan ada kaitannya juga nih. Tadi kan teman sebaya itu mungkin dari eksternal gitu ya. Nah, dari internal kan mungkin ada juga mungkin dari pihak keluarga gitu kan. Pihak pola asuh orang tua lah, atau misalkan lingkungan di keluarganya seperti apa. Karena kan berpengaruh juga mungkin ada kasus yang mungkin broken home. Itu bisa berpengaruh juga. Ya, di keluarganya pun seperti itu, apalagi bagaimana bisa menyelesaikan di rumah kan, otomatis di rumah pun pasti dia tuh merasa di rumah aja nggak nyaman gitu kan. Nah, itu dari pihak keluarga sendiri itu bagaimana tuh? Ini dukungan keluarga itu sangat besar sekali ya untuk perkembangan kesehatan mental anak gitu ya. Kalau misalnya ini kita berbicara berbeda antara dukungan dan pola asuh ya Pak ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya pola asuh lebih ke bagaimana sih kan sistem didikan nantinya akan menempel kan. Betul gitu, ya. Kan ada pola asuh yang memang orang tua ya lebih otoriter, semua diambil oleh orang tua, keputusan segala macam orang tua yang menjadikan anak itu mungkin bingung ketika ngambil keputusan. Karena dia sendiri tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan itu. Iya, betul. Ada orang tua yang memang lebih permisif, jadi lebih acuh tak acuh gitu ya, lebih cenderung itu teh apa ya namanya teh lebih cenderung pasif gitu dalam pengasuhan, jadi kadang mereka sedikit cuek gitu. Ada juga yang memang permisif. Kalau permisif, demokratis. Kalau demokratis biasanya orang tuanya itu yang memang demokratis gitu ya, maksudnya sharing lebih memberikan banyak. ada jadi kebebasan tapi tetap dalam lingkup rangkulannya jalur itulah gitu. Nah, itu sebenarnya di sini kita kembali lagi tergantung. Saya tidak mengatakan bahwasanya demokratis itu lebih baik dari otoriter, enggak. Karena ada beberapa situasi yang pasti akan berbeda. Mungkin yang ini bisa di situasi ini bisa kita harus otoriter, kapan kita harus demokratis, bahkan sampai permisif begitu. Mau kemana? Saya mau nggak kemana-mana sih, masih di kelas tambahan aja. Tadi soalnya permisif gitu kan. Jadi peran keluarga itu sangat menentukan. Jadi pola asuh. Nah, berbeda lagi dengan dukungan orang tua. Dukungan keluarga, yang namanya dukungan keluarga itu kan bukan hanya orang tua ya, lingkungan sekitar juga bagaimana cara melihat, memberikan support system. Yang namanya dukungan ini bukan hanya seperti dukungan apakah selalu memberikan dukungan material, enggak. Tapi yang paling penting itu adalah mungkin lebih ke immoral ya, lebih ke dukungan kayak misalnya sekarang lagi stres ya, lagi kok anak diem aja, ada masalah. Itu sebenarnya hanya untuk ditanya, Neng kenapa? Baik-baik aja, ada masalah apa, boleh diceritain. Walaupun mungkin misalnya si anak cerita tentang masalah kuliah, kita nggak paham nih sebagai keluarga, kita nggak bisa menjangkau masuk ke sana. Tapi setidaknya kita bisa memberikan perhatian. Gitu. Bisa menjadi tempat dia untuk membocorkan air ini gitu. Oke. Yang penting ada celah untuk membocorkannya gitu kan. Maksudnya enggak biar nggak numpuk terus di sana kan gitu kan. Oh iya betul. Jadi memang itu peran, maksudnya kita juga harus bisa mungkin sebagai orang tua nanti gitu ya,
harus bisa, apakah itu memberikan, harus apa ya, harus tahu posisi juga kan, harus tahu kondisi si anak juga. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat mungkin anak remaja pulang sekolah tiba-tiba cicing, maksudnya diem aja gitu kan di pojokan gitu kan, Neng pameserkeun uyah misalkan gitu kan, Neng beliin garam, maksudnya kan ke rumah lagi moodnya nggak baik, nggak tahu kan kita ada masalah apa, udah menyuruhnya kayak gitu misalkan. Itu juga kan, itu contoh kecil, maksudnya itu dari hal kecil kan gitu, itu harus lebih diperhatikan gitu kan. Apakah dari tutur kata ganti baju dulu, nggak makan dulu gitu kan. Kalau misalkan udah, oh nggak apa-apa, Neng beliin garam gitu. Kalau misalkan udah nggak apa-apa, bisa mungkin ya. Bisa, sangat bisa. Gitu ya. Jadi mungkin kita juga harus, maksudnya dari pihak keluarga juga memang sangat penting ya perannya gitu. Betul, sangat penting sekali dalam membentuk kesehatan mental. Kesehatan mental, oke.